Nah kalau udah kita ngaku pendosa, insya Allah itu rada hati-hati ngomong, rada hati-hati melangkah, rada hati-hati berbuat. Kenapa? Kita itu bukan orang luar biasa, jauh dari kata sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Hidayah yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM dan juga guru kita Al-Mukarram Ustadz Dayat, Bapak RT, semua para tokoh masyarakat, para hujaj, yang sama-sama mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat untuk taat, tetap iman Islam, kelak matinya husnul khatimah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keturunan yang salihin dan salehat, rizki yang banyak halal dan berkah. Bapak Ibu Saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebenarnya teguran-teguran yang diambil dari hadits qudsi kitab Majmu'atur Rasail al-Imam Ghazali. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berbicara ma la taf'alun, sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Yang paling pertama itu yang paling kena ustadz termasuk saya. Kenapa senang ngomong yang enggak dikerjain? Itu pertama ustadz kayaknya begitu ya. Satu ustadz, dua RT biasanya begitu. Biasanya ikut ya. Kadang kita ngomong apa ya? Jamaah, enggak jamaah. Ngomong kerja bakti, enggak kerja bakti. Ngomong nyuruh sama anak ngaji, bapaknya enggak ngaji. Sampai diingetin begitu, kenapa kita? Wa kam taquluna wa tukhlifuna, dan berapa banyak kalian ucapkan tetapi berbeda dengan ucapannya. Jangan ngomong, jangan nyuruh bohong sama anak, bapaknya bohong mulu, ibunya bohong mulu. Ada tukang mainan permen udah jelas manis, dibilang supaya nggak beli, pahit itu mah pahit gitu. Itu mah nggak dijual, jelas orang jualan. Iya, padahal anaknya nangis pengen beli gitu. Permen dibilang pahit, jualan dibilang nggak dijual gitu. Bagusnya mah gimana? Ngomong itu tetap bagusnya jangan sampai salah dan jangan sampai bohong. Bagusnya itu ada bahasanya. Orang yang kalau ngomongnya selalu benar, selalu tepat, itu biasanya doanya mustajabah. Kalau di Indonesia biasanya dapat julukannya itu satria. Kalau dia janji, dia ngomong. Kalau udah ngomong A, udah janji, sekalipun ada 1000 rintangan, dia lewatin. Itu orang begitu biasanya doanya mustajabah. Kalau di Indonesia, di India mah namanya fatan. Kalau di kita mah namanya biasanya ksatria. Udah kalau udah ngomong begini, janji mau datang, jangankan 1000 halangan, dia hadapi. 1000 musuh dia hadapi. Demi apa? Demi melaksanakan apa yang pernah diucapkan. Wa kam tanhauna amalastum anhu tanhuna. Dan berapa banyak yang kita ngomong mencegah sesuatu, tetapi sesuatu itu malah kita udah mencegah, kitanya sendiri nggak mencegah perbuatan. Ngomong sama orang lain mah ngelarang. Tapi kitanya sendiri nggak bisa mencegah. Itu apa tuh kira-kira tuh?
Ya, jangan tidur mulu, malah bapaknya supaya tidur gitu ya. Jangan molor mulu dan macem-macem. Banyak banget. Itu kelihatannya remeh, sepele. Jadi ngomong yang benar ada caranya, contoh. Itu kalau kita belajar mantek kali gitu ya. Pokoknya PRT dulu temennya banyak yang mantan tukang pada minum, masih senang minum. Minum yang mabokin. PRT-nya sekarang jadi orang kaya. Akhirnya ketemu, teh minta duit buat kalau dikasih dosa ya. Udah jelas buat mabok. Nggak dikasih nggak enak. Terus gimana caranya supaya tidak bohong? Ya bilang aja, mohon maaf saya nggak megang duit. Swear nggak megang duit. Di kantong mah ada 2 juta sih padahal. Cuma kan nggak megang duit. Gitu. Nah itu namanya cara ngomong tapi tidak bohong. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan patung-patung, kemudian begitu udah pada hancur oleh orang kafir ditanya, siapa yang menghancurkan patung-patung? Telunjuknya mah yang patung gede, jempolnya mah ke sini tuh, padahal mah ini maksudnya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah oleh penguasa disuruh menyatakan kalau rukun Islam itu bukan 5, tapi meyakininya 4. Orang-orang yang meyakini rukun Islam 5 karena penguasanya luar biasa sampai dicambuk. Akhirnya apa? Dengan bahasa yang tidak bohong disuruh mengumumkan bahwa rukun Islam itu bukan 5. Maksudnya mas syahadat, sholat, puasa, zakat, haji ya. Akhirnya ya ma'asyiral muslimin, rukun Islam itu bukan 5. Waalaikumsalam. Salah apa benar? Benar. 5 mah hitungan. Rukun Islam itu bukan 5. 5 mah 1, 2, 3, 4, 5. Rukun Islam mah baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, terus ngerjain sholat. 5 mah hitungan. Rukun Islam itu bukan 5. Aman. Ada orang kampung rawa dikejar-kejar karena punya utang. Udah jatuh temponya, nggak bohong lagi. Akhirnya saking kesel sama RT, bawa golok tuh RT itu. 15 juta nggak bayar-bayar. Padahal mah habis ngejual tanah masih nggak mau bayar juga kan. Golok. Lari ke rumah saya. Itu kira-kira bagusnya gimana kalau ada yang nanya? Banyak, Tat, ini ada orang masuk sini enggak? Kalau ditunjukin dibacok ya. Enggak ditunjukin gimana caranya enggak bohong. Itu ada caranya. Bilang aja, mohon maaf, di sini harus pakai tunjuk. Di sini mah enggak ada. Enggak ada yang masuk di sini mah. Ya kalau di rumah mah di kamar ada sih sebenarnya kan. Di sini mah enggak ada. Sumpah enggak ada. Emang di sini. Itu namanya, itu orang-orang dulu itu caranya begitu. Sebab bohong itu walaupun ada yang meriwayatkan boleh dalam rangka menyelamatkan, tetapi ada lagi tidak bohong dan menyelamatkan. Tuh caranya begitu. Ya. Ada dulu tuh politikus yang akhirnya dipenjara-penjara juga. Tuh, kalau saya makan 1 rupiah saja dari duit hambalan, saya siap digantung di Monas. Ya iyalah, 1 rupiah pahit duit mah. Ya nggak salah secara bahasa mah. Kalau saya makan duit 1 rupiah, ya saya juga belum pernah beliin dulu jeruk begitu, baru kasih duit. Enggak, saya emang nggak doyan duit, emang nggak doyan, beliin dulu gitu. Tuh begitu. Jadi bagusnya kalau kita pun untuk menyelamatkan gitu, menyelamatkan itu caranya ada bahasanya. Cuman saya sedikit zaman di pesantren jadi keamanan nggak tahu bener apa nakal itu. Kalau tempat wisata kan zaman pesantren kita nonton hiburan itu haram lah bahasa. Nonton dangdut kemudian pakai celananya pendek kan, wah begitu. Kalau saya mah keamanan, mau bayar sayang, takut nanti ditanya itu duit buat apa, dari mana, aduh buat nonton, padahal buat keamanan. Kalau saya mah ya pakai bahasa, lemparin aja saya mah batu ke dalam, udah dilemparin baru ke penjaga, Pak
mohon maaf, saya ada barang yang ketinggalan di dalam, boleh nggak diambil? Oh, ambil sendiri ya, sebelah sana. Ya ambil, tapi kan keluarnya 3 jam. Gratis jadinya. Iya ambil ya, keluarnya 3 jam gratis. Emang barang saya kan tinggal di dalam. Lemparin dulu itu, look. Ya, itu bahasa. Bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bisa mah sama buat anak ya, buat apa, nyari bahasa yang tidak bohong. Dan itu benar. Paling enak itu saya jadi orang kampung rawa. Kampung rawa, walaupun kalau umpamanya bagus, bertentangan dengan hati, jangan. Tapi kalau mau menyelamatkan ada orang ribet. Tuh, Ustaz, saya pengen ketemu tapi orangnya ribet. Mau bohong nggak boleh. Ya bilang aja, mohon maaf ya, saya masih di kampung. Orang ngiranya kampung di Brebes, itu mah urusan dia. Orang saya mah di kampung rawa. Ya mohon maaf ya, saya masih di kampung. Emang kampung rawa. Jangankan kampung. Mohon maaf, saya sedang di Jawa juga masih bener. Ya. Mohon maaf nih, saya masih di Jawa. Ya kan Jawa juga ini, Pulau Jawa. Ya. Masih di Jawa. Itu tapi kalau mamanya apa, urusannya ribet. Paling juga urusannya, waduh, mau maksa-maksa dorong sana sini nih. Mau maksa-maksa suruh ngedukung ini tuh, ribet kan, gimana nolaknya. Bilang aja, mohon maaf nih, saya masih di kampung. Udah aman. Saya sedang di Jawa, aman ya. Begitu. Tapi tidak bohong. Cuman daripada menghindar, tersinggung, ya udah pakai bahasa yang tidak salah. Itu bahasanya nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Awas nanti jangan buat akal-akalan nih. Yang ditiru nanti buat ngakalin orang dia begini. Nanti RT dinner praktek mulu gitu. Aduh maaf nih. Saya sedang di Jawa. Ya iya di Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ta'muruna wala taf'alun. Dan betapa banyak yang kalian perintah dan tidak ngerjain. Ya belajaran mikirin dah. Jangan belajar merasa dirinya sempurna. Coba itu dari berapa kata aja. Itu kayaknya kita, iya ya, suka ngomong tapi berbeda sama omongan. Suka ngomong tapi nggak ngerjain. Suka merintah tapi nggak ngerjain, cuman merintahnya doang gitu. Suka nyegah-nyegah orang, haram ini, dianya gibah mulu, ngejelekin orang mulu. Fungsinya apa? Kalau kita ternyata kelihatan kata orang rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, ternyata baru segini saja, kita kayaknya bukan siapa-siapa, kita masih pendosa. Itu begitu. Buat begitu tuh. Nah kalau udah kita ngaku pendosa, insya Allah itu rada hati-hati ngomong, rada hati-hati melangkah, rada hati-hati berbuat. Kenapa? Kita itu bukan orang luar biasa, jauh dari kata soleh. Dipanggil ustadz juga bisa malu, apalagi dipanggil ulama. Gitu. Itu kadang-kadang tuh gambar pakai udeng-udeng malu itu kayak apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam tajma'una ma la ta'kulun. Coba. Dan berapa banyak sesuatu yang dikumpulin sama kita, sama kalian dan tidak dimakan. Iya, saking apa? Kurang yakin sama Allah. Ngumpulin harta yang banyak. Udah harta yang banyak pelit. Mau murid Nabi ribet. Padahal mah duitnya banyak. Tuh. Emang gara-gara jadi orang kaya makannya sehari bisa 10 kali? Enggak gitu. Gara-gara jadi orang kaya minum sirup marjan, orang kaya mah 3 botol. Enggak juga. Orang kaya sama orang miskin paling banyak 3 gelas sehari gitu. Gara-gara orang kaya punya rumah makan 10. Wih, makan sate 3 kodi sehari. Enggak gitu. Terus kalau kita cuman segitu, kenapa kita kalau punya duit cuman sehari 50.000 kayaknya orang sial banget, seret banget rezekinya. Padahal kadang-kadang yang dimakan nggak nyampe 50.000. Nggak nyampe 50.000. Sini nggak ada kekurangan gizi, sehat semua. Saya malah overdosis.
kebanyakan gula gitu. Iya, overdosis. Kebanyakan kolesterol, kebanyakan daging. Makanya jadinya apa? Ada kolesterolnya. Kebanyakan yang enak-enak, ada asam uratnya. Iya. Orang sekarang itu kebanyakan meninggal bukan gara-gara kurang gizi. Overdosis gizinya. Overdosis. Berarti kan ya kurang mensyukuri, udah overdosis begitu nggak mensyukuri. Ini mah cuman kayak ini bab ini mah cuman ngingetin aja, ngingetin. Wa kam tobatin yauman ba'da yaumin tuakhiruna, dan betapa banyak tobat dari hari ke hari kemudian diakhirkan. Salat, ini menyindir saya kadang-kadang tadi salat hampir aja rada sore, udah jam 5-an baru salat asar. Coba kalau jam 5-an salat. Ada kalangan yang salat isya-nya kalau nggak jamaah nanti tahu-tahu subuh. Itu padahal kewajiban bukan taubat. Apalagi taubat. Baca istighfar nanti. Baca apa-apa nanti. Silaturahim nanti. Saya perasaan salah sama si A, nanti aja. Nanti juga ketemu. Tahu-tahu salah satunya meninggal nyesek. Aman ba'da amin summalatun dzurun. Kemudian begitu pula tobat dari tahun ke tahun. Dan kemudian malah lupa. Udah nggak kelihatan lagi. Iya. Nggak kelihatan lagi. Coba bayangkan kalau kita pernah berbuat salah, terus nggak minta tobat. Itu kira-kira kesalahannya ditagih di mana? Di akhir. Apalagi kalau ada orang nggak kenal lewat, diledekin. Iya, diledekin, orangnya tersinggung. Itu kapan kita sempat minta maafnya? Minta maafnya kapan? Ya kalau minta maaf sama orang yang sekarang ngaji mah masih mending, sering ketemu ya. Orang nggak kenal diledekin. Gitu. Prikitiu kepleset orangnya gitu. Udah kepleset malah tambah ketawa. Gitu. Udah ketawa, dikira nggak dosa. Karena saking biasanya. Dulu di kampung saya ada 3 serangkai, tapi saya nggak sebutin nama ya. Kerjaannya tukang ngerjain orang yang nanya, ada aja. Itu karena nggak mikir dosa, nggak mikir akhirat. Pokoknya RT sama saya, sama Mas Jail lah. Nanya sama RT, RT, sini yang jualan petasan mana ya? Padahal saya nggak jual petasan. Oh sana, sama Toha, tuh Toha tukang petasan. Tanya aja, orang udah tahu semua. Nanti dari sininya, oh pasti ini dari RT. Kerjain, oh petasannya ada yang cakep, Mas Jai. Sujainya ke sana lagi ngerjain itu, girang kalau udah dikerjain. Dianggapnya hiburan, nggak mikir dosa. Itu ngerjain orang. Setiap yang nanya ada aja akalnya itu bertiga, dioper-oper gitu aja. Kenapa bisa jadi nggak percaya akhirat, nggak percaya dosa? Dikira nggak dosa, ada akhirat. Ada akhirat. Jangan sampai lah, jangan sampai. Tobat dari tahun ke tahun, dosa kecil. Ada satu riwayat, jangan memandang kecilnya dosa, tetapi pandanglah kita berdosa sama siapa. Berdosanya sama Allah. Jangan dilihat kecilnya. Bahkan kemurkaan Allah itu terkadang karena dirahasiakan, terkadang ada pada dosa kecil. Makanya oleh Allah dirahasiakan, kenapa? Supaya orang tidak meremehkan dosa-dosa yang kecil. Jangan-jangan gara-gara dosa kecil Allah jadi murka. Begitu pula ridhonya Allah dalam kitab Nasul Ibad itu dirahasiakan. Kalau ridhonya Allah cuman kelihatan di sholat, orang sholat aja, nggak ngerjain yang lain. Terkadang ridhonya Allah itu di hal-hal yang dianggapnya sepele, tapi Allah ridho. Gara-gara nyingkirin duri, gara-gara nyingkirin pisang, kulit pisang. Gara-gara Imam Ghazali, ada sebagian Imam Sibli riwayatnya, itu gara-gara apa? Salah satunya Imam Ghazali, nempel lalat, hinggap di tempat tinta sedang nulis. Begitu hinggap di tempat tinta, Imam Ghazali diam. Kenapa? Sebab kasihan. Sebab kasihan, akhirnya apa? Suatu saat, diingetin dalam mimpinya, Imam Ghazali bertemu dengan Allah. Wahai Ghazali, tahukah kamu kenapa engkau dimuliakan derajat di sisiku?
Imam Ghazali jawab, ya Allah karena sholatku, bukan. Karena puasaku, bukan. Terus karena ibadah-ibadah yang lain disebutin, tidak. Tetapi justru diingetin, ingat enggak kamu ketika ada lalat hinggap di tempat pintamu dan kau biarkan agar dia mengambil bagian minum dari pintamu, kan enggak bahaya ya. Iya, sampai kenyang baru terbang. Karena itulah kamu punya jiwa kasih sayang kepada lalat, maka kamu berhak mendapatkan rahmatku, derajatnya yang mulia di sisiku. Itu gara-gara lalat. Ada seorang perempuan yang tukang, ya perempuan nakal, perek lah gitu. Diriwayatkan kelak masuk surganya Allah gara-gara nolong anjing, makhluk yang dianggap najis oleh manusia, kehausan. Ditimbain air, karena sayangnya dengan makhluk Allah, Allah jadi sayang sama dia. Tuh. Al-Habib Sagab bin Mahdi pernah cerita juga. Suatu saat ketika dia mandi di kamar, dari WC-nya ada apa? Ada cacing yang keluar. Kalau kita mau malah disiram lagi ya, biar masuk lagi. Padahal nggak berpikir itu cacing kenapa keluar dari lubang. Jangan-jangan berantem ada yang lebih kuat di dalam. Atau jangan-jangan ada makhluk lain yang sehingga dia kabur dari sarangnya. Sama kita malah dijejelin lagi ya ke sarang lagi ya. Coba kalau kita jadi cacing. Ini raksasa kurang ajar ya, sengaja saya lari. Disiram lagi itu. Padahal kalau kita mah dipepes dulu. Akhirnya apa? Habib Sagab bergegas pakai baju, itu cacing padahal mah dia mah jijik, geli. Ada orang kan yang geli sama cacing. Dia angkat. Kemudian dibawa keluar, taruh di tempat tanah yang basah. Dalam hatinya itu orang cacing kayak gira. Bisa jadi itu gara-gara yang semacam itu kita dapat rahmat Allah. Kadang-kadang coba tidur di keramik. Semut banyak banget gitu. Pikirin. Jangan cuma main sapu aja. Mending kalau cuma disapu ya. Itu kadang sekandang-kandangnya disiram pakai minyak tanah. Yuhur berapa ribu semut itu yang mati. Padahal bisa jadi rahmat Allah turun ke rumah itu, rezeki Allah gampangin terhadap orang yang di rumah itu gara-gara tasbihnya semut yang di dalam rumah, bisa jadi. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh yang di langit dan di bumi bertasbih. Kita mah tidur. Makanya ada yang mengatakan dulu Kiai Khalil, ada yang mengatakan ulama lain, itu dulu waktu masih nyantri, dia mah kalau tidur sengaja dilepetin, palanya lepetin semut. Dilepetin madu. Akhirnya apa? Kalau tidur dirubung semut. Kenapa? Dia nyaman tidur. Tapi dia pengen menjadi tempat zikirnya makhluk Allah. Tasbihnya makhluk Allah. Kenapa? Sebab ternyata makhluk Allah itu baik di langit dan di bumi bertasbih. Kalau kita mah gemes begitu ya. Langsung geprok-geprokin. Cuman bedanya padahal mah dia mah kecil. Cuman kecil. Tapi kan di hadapan Allah bisa bicara. Iya. Ya kalau cuman gara-gara gede dan kecilnya, nanti bisa jadi lebih muliaan gajah sama manusia. Iya, tapi belum tentu gitu. Lebih muliaan gajah apa manusia? Kenapa? Dipandang gedenya. Orang juga sama, nanti kalau badannya yang lebih gede berarti lebih bagus, lebih hebat daripada yang kecil, ya kasihan yang kecil-kecil. Dari itu ya bismillah, bismillah. Kita belajar dikit-dikit ya, kasih sayang, kasih sayang. A'indakum minal mauti amanun. Ini mah bab cuman diingetin. Apakah di sisi kalian minal mauti amanun, maksudnya apakah kamu merasa aman dari kematian? Seolah-olah udah bisa pesan. Seolah-olah saya mau udah tahu nanti aja saya mah matinya kira-kira 50 tahun lagi, sekarang mau masih mau. Ternyata ya kita mayoritas tidak tahu, mayoritas tidak tahu, walaupun sebagian makhluknya Allah ada yang diberi rahasia dari Allah. Contohnya kayak dulu tuh yang Abah Pala, ada ulama yang bisa ngitung ya begitu,
alam semesta. Daun jatuh aja bisa dihitung. Itu daun kira-kira jatuhnya bulan kapan, tanggal berapa, itu bisa dihitung. Itu ilmu falak. Tetapi yang ditemukan oleh sekarang, oleh manusia, itu cuman rubu. Kalau dipelajari di pesantren ataupun di perguruan tinggi tentang ilmu falak, itu rumusnya namanya rubu. Rubu itu 1/4. Aslinya dulunya bulat. Cuman gara-gara ada manusia yang menguasai ilmu falak yang masih rumusnya bulat, itu bisa sampai kematian orang bisa dihitung, apa dihitung. Kalau sekarang kan yang buat waktu sholat, gerhana, Idul Fitri, Idul Adha, dan macam-macam. Itu ada yang bisa ngitung sampai matinya seseorang dihitung. Akhirnya malaikat Jibril turun, begitu turun ditanya, dites. Ini benar-benar begitu coba Jibril di mana? Dicari pakai ilmu falak. Di langit pertama enggak ada. Sampai ke 7 enggak ada. Oh, Jibril itu kamu. Direbutlah, dipecahkan itu rumus yang bulat itu, dilempar ujung timur, barat, selatan, utara, jadi 4. Terus yang diketemukan kembali sama manusia itu rubu. Rubu itu 1/4. Tetapi ada yang lewatnya gimana masih bisa memahami, tidak sekedar buat waktu sholat, gerhana, dan macam-macam. Itu sebagian kecil orang. Ya wajar sajalah. Seperti Al-Habib Syaghabi Mahdi sebelum meninggal, dia udah dikasih tahu sama Allah, nanti saya meninggalnya hari Jumat, kuburan saya di sini. Ya terbukti semua. Ya nggak apa-apa, sebagian kecil ada orang yang paham begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambiyadikum baru'atun minan nar. Diingetin aja, cuman ini mah peringatan malam ini. Atau apakah biadikum baru'atun minan nar? Maksudnya terbebas, apakah udah di dalam genggaman tangan kamu bahwa kamu itu udah terbebas dari api neraka? Maksudnya emang udah bisa ngejamin pasti selamat dari api neraka? Syekh Abdul Qadir Jailani aja nggak berani begitu. Itu rajanya para wali, nggak berani. Makanya dulu saya pernah cerita ketika anak muda bilang, nanya, am qadir au ghairu qadir, Allahu qadir am ghairu qadir. Yang ketiganya Syekh Abdul Qadir nangis karena takut oleh Allah ditakdirkan dirubah, yang rajanya para wali oleh Allah dirubah menjadi ahli maksiat karena Allah mampu. Contohnya siapa? Contohnya Barseso. Di zaman Bani Israel, Barseso itu muridnya lebih dari 20.000. Saking luar biasanya, keramatnya luar biasa, muridnya bisa terbang. 20.000 itu bisa terbang. Malaikat aneh, karena manusia diciptakan secara umum nggak bisa terbang. Kita juga kalau ada orang jalan-jalan di darat ke mall, orang wajar. Tapi kalau ada ikan lumba-lumba jalan-jalan ke mall, ya kita aneh, orang lumba-lumba jalan-jalan ke mall. Kalau ada burung bisa terbang, ya biasa. Ini mah ada manusia kok pada bisa terbang. Itu berkah kecepretan keramatnya Barseso, bahkan malaikat pun terkaget. Tapi kata Allah, Barseso ada dalam genggaman. Ternyata akhirnya benar. Prosesnya walaupun luar biasa hebatnya, tapi matinya su'ul khotimah. Gara-gara mohon maaf, diawali dengan minuman keras. Makanya ada yang mengatakan khamr, minuman keras itu juga adalah induk kemaksiatan. Jadi setan ada yang menjelma jadi muridnya sampai 3 hari 3 malam. Nanti jangan begitu ya. Jadi kalau ada orang baru ternyata rajin ibadah, 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum di depan mulu, juga jangan suudon. Maksudnya waspada aja karena ada cerita lama begitu. Wah hebat banget. Ini Barseso yang luar biasa, kaget kok ini ada orang lebih rajin sampai nggak keluar masjid 3 hari 3 malam. Padahal itu jelmaan setan. Ditanya, kenapa kamu itu bisa ibadah yang luar biasa semacam ini?
yang tobatnya luar biasa. Apa kata setan? Karena saya ngerjain maksiat dulu. Sebab kalau nggak ngerjain maksiat, nggak bisa sekhusyuk ini. Bapak-bapak, ibu-ibu juga kayaknya kalau baca istighfar nggak berbuat dosa, susah nangis. Tapi gara-gara berbuat dosa sama orang tua, kadang suka baru nangis. Itu jebakan padahal. Oh begitu. Terus apa dosa apa? Bunuh orang. Wah bunuh orang mah terlalu berat, dosa besar. Ya udah zina, sama zina juga. Dah minum. Nah ini rada ringan. Bener akhirnya. Begitu minum, terus mabok. Udah mabok, zina. Tukang warungnya janda. Tuh. Iya, udah zina. Ada saksinya. Bayi masih kecil. Bunuh aja. Gitu. Atau ininya bunuh aja. Nanti malah kalau enggak ini, jadi saksi nanti. Reputasinya, kiai besar. Santrinya banyak. Ketahuan. Iya, bunuh. Tiga-tiganya dikerjain. Barulah iblis sebenarnya. Menjelma sebagai syekh, lapor tuh si ini diarak, akhirnya disiksa, begitu disiksa datang lagi. Kan biasanya kalau orang mau meninggal katanya haus, boleh saya kasih air asalkan kamu sujud sama saya. Nggak mau tuh sujud, udah nggak usah sujud asalkan nunduk. Tuh begitu nunduk pluk, meninggal dunia, sedang nunduk sama iblis, sama si Ifrit. Padahal mah ulama besar. Lalu kita siapa? Itu yang sekelas begitu saja sampai jadi percontohan sama Allah. Ada orang yang kayak begitu luar biasa masih su'ul khotimah. Apalagi kita yang ngomongnya bego keselak meninggal. Aduh, sedang ngomong bego keselak. Iya dasar lu bangsat. Udah napasnya nggak balik lagi, nggak bisa, udah kelepek. Iya, ternyata akhir kata-katanya adalah bangsat gitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan mendingan kalau apa-apa kita latahnya subhanallah walhamdulillah. Paling tidak kalau sesuatu yang membuat nikmat, dapatin nikmat, bacanya apa? Alhamdulillah. Kalau mengawali sesuatu yang bagus, bismillah. Kalau setelah itu alhamdulillah. Kalau kemudian tergelincir dalam perbuatan yang salah, astagfirullah. Kalau mendapatkan sesuatu yang mengherankan, subhanallah. Mengherankan itu kan makanya jangan subhanallah itu gara-gara ada orang cakep kancingnya kebuka dua. Subhanallah ya itu. Itu astagfirullah. Iya, subhanallah terus subhanallah tambah dipelototin. Itu mah astagfirullah. Kalau umpamanya temen lama nih ngajak maksiat, itu bacanya apa coba? Teh gitu, yuk, udah, ayo teh, yuk, gitu. Tegarotan, ayo, gitu. Dah, istri mah lupain, gitu. Itu kira-kira bacanya apa? Tuh. Bacanya la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau tuh, jadi harus sesuai. Jadi kayak golok, kayak senjata, itu cocoknya harus sesuai dengan fungsinya. Silet tajam banget, tapi buat nebang pohon, ya gimana? Iya buat nebang pohon ya nggak bisa. Gergaji cakep banget nebang pohon, tapi buat nyunatin, ya habis. Tuh, makanya tadi harus sesuai. Ya, bismillah juga harus sesuai. Kalau bismillah itu yang bagus-bagus bismillah. Tapi kalau buat motong makruh. Baca bismillahirrahmanirrahim. Rahman rahimnya bismillahnya mah harus. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim motong. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang buat bantai. Bagusnya apa? Bismillahi Allahu Akbar. Kalau keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa. Kalau di perjalanan udah di mobil bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur. Kalau mau berantem suami istri malam-malam baca bismillah juga. Bacanya apa? Masa nggak ada yang baca? Pantesan anaknya
Allahumma itu nyebut nama Allah, kan Allah. Ya kan, makanya bismillah nyebut nama Allah. Bismillah. Allahumma janib. Oh apal ya. Dikira nggak ada yang baca begitu. Masa? Kan udah berapa ribu kali gitu ya. Saya punya cucu gitu. Nggak ada yang apal kan kebangetan. Iya. Yang belum apal nggak ada bahasa terlambat. Nyatet ami betul apal ya. Iya. Allahumma janibna. Ya paling tidak begitu. Terus begitu harus ada tempatnya. Iya, harus ada tempatnya. Kalau mau masuk WC, Allahumma ini a'udzubika minal, yaitu Allahumma juga. Minal khubusi wal, iya, itu Allahumma itu nyebut nama Allah. Hadisnya gitu. Ketika mengawali sesuatu hendaknya membaca bismillah. Bismillah bukan bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bismillah hendaknya menyebut nama Allah. Nah, nyebut nama Allah itu beda-beda tadi. Sama hendaknya kalau mau nebang sesuatu pakai senjata. Cuman senjatanya buat ngupas bawang, silet gitu tuh. Iya, senjatanya buat motong daging, gergaji, ya nggak pas begitu. Dan lain sebagainya. Sama tuh begitu ya. Kita mendingan latahin begitu. Latihan kalau apa-apa, bismillah. Subhanallah, alhamdulillah. Iya, kalau ada sesuatu yang ngajak-ngajak kejelekan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini masa ketemunya be ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Am tahaqqaqtumul fawza bil jinan? Apakah kamu sudah yakin bakalan beruntung dengan masuk surga? Emang udah yakin? Ini udah habis belum, kan? 10 menit lagi. Contoh nih, coba kalau kita jujur, ini nikmat mata, ini mata sampai udah rabun, itu apa-apa gara-gara ngapalin Quran, apa gara-gara HP gitu. Setahu saya mah RT kalau dari sini naik mobil di Jawa aja HP-nya nggak mati deh. Bukannya Quran gitu. Dilihat mah dikira mah sedang deres Quran, dangdut. Ya dari zaman RT ya sama sebagian itu, ya Allah. Ini baru mata aja. Kayaknya kita belum layak. Tuh. Baru mata. Mulut dah nih. Ini mulut berapa ribu sehari keluar kata-kata. Itu kata-katanya kira-kira yang berhubungan dengan akhirat nantinya bakalan dapat pahala. Itu banyakan mana? Sementara akan ditanya. Saya kasih nikmat bisa bicara. Itu bicaranya buat apa? Bayu. Nanti mata akan jawab sendiri, tangan jawab sendiri, kaki jawab sendiri. Gitu. Untung saja Allah tidak cuma punya sifat adil, tapi punya sifat rahim. Iya, punya sifat Rahman dan Rahim. Punya sifat Rahim. Kalau buat adil semua, kita kayaknya nggak jadi ahli surga. Untung juga Allah menciptakan Nabi Muhammad, ya Syafi'al Muzlimin, yang bisa nyapaatin orang-orang yang pendosa, termasuk kita. Kita itu kalau mau dibilang pendosa. Siapa kiai ulama yang berani mengatakan dirinya suci? Coba ajak introspeksi gitu. Nauzubillahi min dzalik. Ambenakum wa bena rahmani rahmatan, atau di antara kalian dan di antaranya zat yang maha kasih sayang, ada yang bisa menjamin udah saya mah pasti dapat rahmat. Iya, pasti dapat rahmat, belum tentu. Belum tentu. Kalau udah begitu, wah itu orang bisa nyombong apa-apa. Kenapa? Sebab dia meyakini, itu meyakini. Dan lain sebagainya. Abtartukumun ni'am. Kenikmatan-kenikmatan justru membuat kalian teledor. Makanya alhamdulillah aja, kita mah bersyukur aja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu jadi orang terkaya setangsel, saya nggak yakin ada di sini sekarang. Nggak yakin. Iya, jangan-jangan mall. Wah, teng-tengannya berapa? 3 troli gitu. Belum tentu ngaji di sini. Padahal mah pahalanya ngaji dengan dia ke mall, kemudian disodakokan semuanya ke anak yatim, itu masih gedean ngaji. Masih gedean ngaji pahalanya. Iya. Untung kita rezekinya secukupnya.
Kalau rezekinya berlebih, nggak mungkin, jamaah juga nggak tahu. Gitu. Jamaah juga nggak tahu. Ini untung nggak ada yang ngajak ngobek sekarang nih. Coba kalau ada yang ngajak ngobek mah, teh nanti habis maghrib ada obekan. Dari caleg nih, caleg 3 juta. Itu kira-kira 3 juta apa ngaji? 3 juta. Untung bukan tokoh besar banget. Kalau tokoh besar banget mah udah sibuk barber situ gitu. Padahal mah ya begitu. Enggak punya jaminan, enggak punya jaminan. Abtatukum ni'am, kenikmatan-kenikmatan bukannya mensyukuri, justru membuat teledor. Mestinya mah kalau nikmat banyak kan ya, kalau bisa mah yuk ngaji, semua yang ngaji pulang ngaji saya ongkosin semua tuh, baru dah. Iya kan, ngaji, yang ngaji diundi tahun depan umroh. Wih, yang ngaji ini bisa keluar tiap malam Senin. Iya kan, tiap hari Senin ngaji umroh dapat 1. Oh, bisa dari Jombang juga pada ngaji di sini. Iya, ngaji di sini. Coba kalau ada orang kayak begitu, ya boleh dah. RT jadi orang kayak begitu boleh teh. Paling nikah lagi. Iya, bukannya ini malah paling nikah lagi gitu. Udah nikah lagi. Pindah rumahnya, jangan dekat dari masjid. Iya, udah langsung turun jadi pengurus masjid. Iya. Dan lain sebagainya. Wa gharrakumul wa afsadakumul ihsan. Ternyata kebaikan Allah justru malah merusak. Kenapa? Jarang sholat, rezekinya tetap aja sama Allah dikasih. Malah mendingan saya. Tuh saya emang gak sholat juga rezekinya lancar. Daripada tuh dagang begitu ngaji rajin ya. Gitu, mendingan saya, begitu mendingan saya. Justru begitu ada orang salah memahami kebaikan Allah, justru kadang malah merusak. Gara-gara nggak ngaji, nggak sholat, sihat mulu. Tuh yang ngaji mah dikit-dikit bengek, dikit-dikit batuk. Iya, bengek batuk. Makanya saya dulu sampai di kampung ada orang lulusan PGA Persat. PGA itu kan guru agama ya. Itu nggak tahu gara-gara frustasi pernah jadi pemborongnya itu bikin bendungan jebol, udah kayak nggak percaya berkah. Itu kalau ngomong ke saya, itu musola mendingan dijual, beliin mobil, begitu ngomongnya PGA. Iya, saya dulu nggak punya motor sampai begitu, musola mendingan dijual, beli mobil, kamu cari cewek gampang, cari calon istri. Itu serius, bukannya bercanda gitu. Kata saya PGA, PA itu. PGA begitu, suruh jual musola. Suruh jual musola. Dianya nggak sholat, bener nggak sholat. Padahal hampir nempel dengan rumah saya dan nempel dengan musola. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Wa gharrakum minad dunya tul amal. Begitu pula panjangnya angan-angan membujuk. Janganlah, kita jangan suka mengandai-andai aja. Kalau saya. Nanti kalau saya jadi orang kaya, nih masjid lantai 5, gayanya. Nyumbang sekarang begitu, nggak usah nanti gitu. Iya, begitu kaya malah pindah. Tuh gusur aja tuh Kampung Rawa, gusur tuh. Iya, gusur gitu. Dah, jangan terlalu panjang amar, mendingan apa? 1, tapi praktek. 1 terbukti. Dah, gitu aja. Kerjain terbukti. Daripada ngayal mulu. Wala taqtani musihata wassalamah, dan kalian tidak menggunakan kesehatan dan keselamatan. Dah sekarang mah dendam dah yuk. Saya juga ini kaki kan udah kurang bisa lari nih gara-gara kemarin ya acara kasarnya nggak bisa lari. Dengan kita dendam lah. Ujungnya ternyata kapanpun pasti kita akan loyo. Cuman loyonya sekarang mah mikir, kita nanti loyonya gara-gara apa? Biar nggak malu sama Allah. Iya, pas begitu loyo, ya Allah ini loyo gara-gara ngaji kemana-mana. Wih, bangga kan? Ngaji kemana-mana gitu. Ini loyonya gara-gara apa? Ngurusin masjid. Anak muda gara-gara capek bawa proposal, ya Allah, buat maulid Nabi. Ya nggak apa-apa, biarin. Itu mata rabun kenapa? Katarak kenapa?
Baca Quran. Coba kalau ditanya sama malaikat Munkar Nakir, itu mata kenapa? Udah tombrong begitu. Ya Allah, baca WA gitu. Iya baca WA, kayaknya gimana gitu. Udah sekarang mah nih nggak ada bahasa terlambat. Yang muda apalagi, yang tua kita udah kerang nyesel dah. Nyesel apa? Sekarang udah nggak semangat lagi. Kalau suruh jalan nggak bisa lagi. Semampunya udah, biar kita tidak malu di hadapan Allah. Loyonya kita karena Engkau ya Allah. Capeknya kita karena Engkau ya Allah. Sakitnya karena Engkau ya Allah. Masuk anginnya karena Engkau ya Allah. Udah itu semuanya jadi penyebab Allah ridho. Dah, sekarang mau udah pada tua udah gitu aja lah. Jangan kenapa? Dangdutan di sana Ciputat ya Allah. Kan hujan, biarin. Poncol dan lain sebagainya. Karena mau udah ngaji gitu. Berjuang. Dikit lagi. Fa'ayamkum maklumah. Hari-hari kalian itu sudah ditentuin, sudah maklum. Wa anfusukum ma'dudah. Angfusakum wa angfasukum. Napas kalian juga sudah dihitung. Tahu berapa ratus ribu napas lagi? Gitu. Enggak tahu, udah dihitung, udah dihitung. Wa qaddamul anfusikum lima baqiya fi aidikum. Dan kemudian udah ketinggalan diri kalian mimma baqiya fi aidikum. Udah banyak yang ketinggalan yang semestinya kita waktu punya duit ketika rada banyak harusnya sodako, harusnya bantu orang, harusnya nangin orang tua, kelewatan. Makanya kita balas dendam sekarang mah. Kalau kemarin mah kayaknya teledor mulu pas punya duit, nggak ngapa-ngapain. Sekarang nggak punya duit baru punya cita-cita. Nanti kalau punya duit mulut Nabi saya semua. Ya, kemarin kenapa waktu banyak duit? Gitu. Udah mendingan dari sekarang aja. Bismillah. Cuma nanti saya nggak ikut rapat, mohon maaf. Karena ada acara di BSD, sebenarnya mah jam segini udah nyampe. Ada rapat pelantikan PCNU Tangsel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibn Adam innaka taqdumu ala amalik. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya udah kelewat. Jadi amalmu itu udah kelewat. Maksudnya apa? Udah banyak yang kelewat. Mestinya seumur kita segini itu kalau ibarat pahalanya udah bisa buat nyapaitin anak istri mestinya mah. Tidak cuma nyelamatin diri sendiri. Tapi mestinya udah bisa nolongin anak istri. Tuh. Ini mau boro-boro nolongin anak istri. Iya, boro-boro nolongin papa. Ya, nak, saya juga. Boro-boro bisa nolongin RT, se-RT gitu. Kita sendiri mikirin susah saking banyaknya dosa. Wa inna kulla yaumin yahdimu min umrik. Sesungguhnya setiap hari itu semakin rusak dari umur. Maksudnya apa? Semakin kurang. Ini bukannya tambah. Semakin kurang. Min yaumin kharajta min batni ummik, sejak dari hari kamu keluar dari batni. Jadi begitu keluar setiap hari bukan nambah umur. Itu berarti udah umurnya dikurangin 2 hari, 3 hari. Segini udah dikurungin 50 tahun. Jatahnya berapa? Enggak tahu. Tuh. Enggak tahu gitu. Wa tadnu kulla yaumin min qabrika hatta tadkhulahu. Dan kamu semakin mendekat setiap hari kepada kuburmu sampai kamu masuk. Kita itu bukan semakin jauh. Sebenarnya mah semakin mendekati kuburan kita gitu. Cuman udah mikir belum? Itu kira-kira nanti di alam kubur kita udah punya bekal belum? Punya apa bekalnya? Jangan sampai pesan nanti saya kuburnya yang di dekat pinggir jalan ya. Emang kenapa? Di pojokan mah takut, nggak ada bahasa begitu. Pinggir jalan kayak apa, kayak jangan-jangan malah dekat mall gitu. Sama aja dalam kubur mah sendirian gelap. Siapa yang nolongin kalau buka amal kita, iman kita, anak kita dididik menjadi anak yang soleh-solehat. Syukur kalau punya teman, punya jamaah. Kalau bisa mah dari sekarang dibikin komunitas yang saling ngingetin yang udah meninggal. Jadi kalau ada baca apa-apa, orang yang aktif di masjid ini didoain. Biar nanti kita juga kalau mati digituin tuh. Ya siapa aja yang berjasa, yang wakafin ini, yang berjasa dengan ini, yang ikut bangun, bantu. Kitanya belajar ingat sama orang yang berjasa.
sehingga nanti orang-orang walaupun bukan anak istri kita, cucu kita pada ingat. Ini dulu yang ngajar di sini siapa aja nih? Almarhum Toha. Aduh almarhum. Almarhum Tasahrudin doain. Padahal udah 30 tahun. Tuh, udah kitanya yang ngajarin begitu. Mulai biar kita juga nanti diingat sama orang tetapi dalam rangka kebaikan ngedoain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.